Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun kalian berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kenikmatan buat kita, nikmat sehat, nikmat rezeki yang halal barokah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma. Saya Kisamber atau Mas Samber, selaku dari channel Arah Kiblat, dan saya mewakili dari keluarga saya, keluarga besar saya atau keluarga kecil saya, karena saya juga sudah punya keluarga sendiri. Saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada kesalahan, tutur kata, perilaku, tindakan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Dan mudah-mudahan saya sama panjenengan semuanya dosanya dilebur semua nggih. Dan kita bisa mulai hidup baru lagi. Ya intinya kita kosong-kosong teman-teman. Ya Mas, saya juga mau minta maaf kepada Mas Samber dan teman-teman di luar sana. Maaf ya. Ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ya kita anggap 0-0 saja ya Mas ya. Iya Mas. Gitu. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan malam hari ini saya kembali lagi explore atau syuting seperti biasanya setelah 2 minggu saya libur ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah yang terakhir tentang Cambu Asmaul Husna, alhamdulillahirobbilalamin, saya dan juga Mas kameramen kita ya teman-teman ya sudah berhasil membantu mendapatkan cambuk tersebut ya. Mungkin jenengan semua bertanya-tanya kenapa kok enggak di syuting atau enggak di videoin. Jadi waktu itu gini teman-teman ya, saya sama Mas kameramen itu lagi sibuk sendiri-sendiri ya, lagi sibuk sendiri-sendiri. Kadang kita bisa kumpul, kadang kita tidak bisa kumpul. Nah di situ kan pas saat saya disuruh sama Syekh Jawawi untuk mencari tersebut, itu saya cari sendiri teman-teman, tanpa siapa-siapa, tanpa bantuan siapa-siapa. Di situ mau nggak mau ya saya berangkat sendiri, karena Mas kameramen juga ada kepentingan keluarga, masih ke tempat saudara-saudaranya. Maka dari itu saya mencoba untuk mencari, dan saya minta bantuan dari kiai sama ustadz sama sepuh saya ya, minta bantuan dalam arti bantuan doa. Dan alhamdulillah Cambu Asmaul Husna sekarang kembali ke yang punya, alhamdulillahirobbilalamin ya. Itu ya, sayang banget tidak bisa saya ngerekam karena memang bener saya itu sendirian dalam waktu seminggu ya, seminggu sebelumnya, seminggu sebelum ini lah gitu. Jadi seminggu kan 2 minggu saya libur ya Mas ya. Minggu pertama itu saya kan nggak ngonten, memang saya libur karena bulan Lebaran. Terus 1 minggu setelah itu saya itu sudah longgar, yaitu mencari cambuk tersebut, dan pada akhirnya sudah ketemu teman-teman. Gimana Mas? 2 minggu kita libur, kita siap lagi ya Mas ya, terjun lagi ya. Ya apa yang kita ketemukan malam hari ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah tontonan dan tuntunan buat panjenengan semua. Nanti kalau kita sudah dapat entah itu sosoknya atau penampakannya, kita on kamera lagi teman-teman ya. Kita langsung on kamera teman-teman. Ini kita berhenti di jalan ke arah explore kita.
Tapi di sini kita itu ngelihat tuh ada orang, gimana itu orangnya itu ada orang 3 itu kayaknya nempel deh, gancet deh itu. Tapi kok bisa di sini ya? Kita deketin mas. Allah Akbar, iya bener nempel. Mas, mas, Iya mas, itu kenapa itu mas? ini loh mas, ada nih kalau wong tua nih gak manut mas. Nah, pegang dulu. Enggak, ini kenapa ini? Ini disuruh orang tuanya jangan menikah dulu malah ngeyel mas. Enggak, gini. Coba jenengan ini siapa? Duduk dulu. Jenengan ini siapa? Lo gojek mas, tadi ajeng mau mangkal di situ. Heeh, Nah, mangkal. kebetulan lewat sini lihat kedua orang ini mas. Ya saya kasih pertolongan lah mas. Lah ini kenapa? Kok bisa gancet seperti ini? Kenapa? Kan dia itu mas yang ceweknya ini sudah hamil duluan. Heeh. Nah mau menikah itu nggak direstui sama kedua orang tuanya mas. Nah terus dia itu masih ngeyel ingin menikah mas. Kan aslinya di dalam Islam itu nggak boleh mas menikah pas saat waktu hamil. Nah ini kok bisa sampai di sini? Ini tadi dibuang sama warga mas. Lah desanya di mana? Di situ mas, cuman di situ tadi dibuang di sini mas. Berarti jenengan udah lama atau di sini tadi? Udah mas, ini saya tadi udah nelpon temen saya nggak ada yang diangkat kok mas. Berarti kedua orang tua mereka itu tidak merestui. Iya mas, aslinya merestui mas, kecuali kalau sudah melahirkan, direstui lah. Ya ini cewek sama cowoknya ini tetap ngeyel mas, tetap mau menikah. Terus menikahnya di mana? Ini yang menikahin aja temennya sendiri mas katanya. Sedangkan temennya nggak tahu apa-apa. Maksudnya gimana maksudnya? Yang ngijabin gitu toh? Ya, yang ngijabin tuh temennya sendiri mas. Temennya si cowok apa si cewek? Si cowoknya mas. Lah terus temennya itu apa bisa ngijabin? Nggak tahu mas, katanya cuman kayak salaman, kayak disahkan jadi suami istri kayak gitu mas. Wah yang nggak bener ini. Bener tau mas? Nah temenmu itu bisa ngijabin apa enggak? Enggak, ini gini loh. Ini kok bisa gancet seperti ini tuh berarti ngelakuin hubungan ini. Iya mas. Gitu, ngelakuin kayak gini gitu. Ya. Setelah apa? Menikah. Setelah menikah kemarin katanya malam pertama mas. Malam pertama kak malah jadi gancet kayak gini terus sama warga dibuang di sini. Kalau memang malam pertama harusnya wanita ini nggak ambil dulu. Ini udah hamil berarti dia itu udah ngelakuin berkali-kali nih. Lah dari pihak keluarganya atau orang tuanya? Katanya disuruh buang juga mas sama warganya mas. Allah Akbar. Ini jenengan sudah mencoba buat ngelepasin? Iya mas, nggak bisa. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Ini yang nutupin jenengan nggak mas? Iya mas, tadi saya ambil jariknya di motor itu mas. Gini mas, coba bantu tarik sama saya mas yuk. Ditarik gini. Kita coba angkat mbaknya, bisa nggak yuk? Iya, nah, benar, bismillah.
Wah, susah banget nih. Aduh, Mas. Bentar, Mas, jangan dipaksa dulu, jangan dipaksa dulu. Bentar. Ya memang tidak diperbolehkan lah saat kondisi mengandung atau hamil itu menikah. Berarti jenengan itu tadi mau mangkal gitu toh? Iya Mas, mau mangkal, mau cari uang. Nah kebetulan lewat sini udah kayak begini Mas, katanya dibuang warga tadi. Terus cerita apa lagi dia? Apa lagi? Kenapa nggak mau ngomong? Ini hamilnya udah berapa bulan ini? Katanya baru 2 minggu kok Mas. Pantesan perutnya belum besar. Oh mungkin mereka berdua itu pengen buru-buru atau cepet-cepet menikah itu buat ngindarin aib gitu mungkin. Tapi di situ memang kesalahan dari mereka berdua. Kalian berhubungan udah berapa lama? Sudah lama. Memang kadang ini penuh teka-teki teman-teman ya. Banyak orang yang sudah menikah itu belum dikaruniai anak. Ya. Dan banyak yang belum menikah dan ngelakuin hubungan yang terlarang atau berhubungan badan. Itu banyak yang hamil juga. Allah Subhanahu wa taala itu penuh teka-teki teman-teman. Mungkin orang yang belum menikah terus ngelakuin hubungan badan atau layaknya suami istri itu diberikan anak, itu biar orang itu sadar ya istilahnya gini, dia hamil terus dia otomatis malu kan, toh dia itu ngerasa bersalah. Mungkin dengan kejadian tersebut orang yang ngelakuin seperti itu atau yang hamil itu bisa sadar teman-teman. Ini jenengan sudah telepon siapa saja? Temen saya Mas, tadi gak ada yang ngangkat semua. Teman pengkolan juga? Ya. Minta tolong gak ada yang diangkat kok. Berarti desanya di sana ya Mas ya? Ya, cuman di situ Mas. Deket ya? Oke teman-teman ya. Mereka berdua itu ditolak sama masyarakat karena kejadian yang sudah dialami mereka atau kelakuan dari mereka sendiri. Dan ini mereka berdua itu dapat ganjarannya seperti ini. Ini saya sendiri juga udah ngebantu, jenengan juga sudah bisa ngelihat tadi. Tapi ini susah teman-teman. Ini bilangnya dari kapan Mas? Di sini ya? Anu Mas, pertama bilang itu dari tadi pas waktu pertama saya datang di sini mau nolong. Nah dia itu suruh bantu, terus saya suruh nyeritain bisa kayak gini gimana gitu. Berarti udah dari tadi ya? Ya. Itu. Nah ya, tapi susah banget buat ngepasinnya. Mbaknya juga masih muda, Masnya juga masih muda ini Mas ya. Iya, ini kan mereka berdua masih muda teman-teman. Gimana ya? Ini kalau kita nyamperin orang tuanya gimana Mas? Kalau memang orang tuamu sudah melarang, harusnya kamu tuh nggak ngelakuin. Ini malah kamu nekat ngelakuin, malah jadinya seperti ini. Kamu kan harusnya paham. Kalau memang usia apa namanya perutnya 2 minggu, berarti kan ngelakunya pas saat bulan puasa. Iya. Dosa besar jenengan.
Ya ini mas, nikahnya kan katanya habis lebaran. Oh, nikahnya habis Iya. lebaran. Nah, ini jenengan punya solusi nggak mas buat ini? Gimana? Bingung juga jenengan. Bingung juga mas ini. Saya juga bingung ini. Sementara ini buat dijabut itu susah teman-teman. Gini aja mas, kita coba sekali lagi mas. Tapi di sini jenengan coba saya sini mas, dekatnya sini mas. Dekat sini. Coba tangannya jenengan mas, pegang tangan saya mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha. Coba gini, jenengan angkat kaki kirinya. Tadi kan kita ngangkat tangannya, Ya. bahunya ya. Jenengan angkat kaki kiri yang ini pahanya diangkat sama saya bareng-bareng ya. Bismillah. Ini sama jarinya mas, coba mas dinaikin biar buat nutupin auratnya. Naikin full aja nggak apa. Tutupin. Mas, jenengan agak ke sana mas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mas. Lagi. Bismillah. Mundur, Mbak, mundur. Tutupin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tutupin. Udah. Bisa kan? Tutupin, yang rapat. Alhamdulillah. Bisa mas, udah kelepas ya mas ya. Mas Gusek itu tutupin mas, tutupin semua mas. Alhamdulillah ya. Ini bisa kelepas ya. Tadi kita sempat ngelepasin susah. Ya mungkin saya ini udah bisa kelepas teman-teman. Nah ini setelah ini gimana mas ini? Apakah kita antarkan pulang atau gimana? Kalau kita antarkan pulang, saya yakin orang tua dari mereka berdua itu pasti bakalan murka atau bakalan marah lagi, meskipun dalam keadaan seperti ini. Iya mas. Itu juga nanti warga-warganya juga sudah gak mau. Maksud saya seperti itu. Apa memang benar mereka masih bisa diterima atau tidak? Kalian berdua masih punya keluarga nggak? Simbah atau apa punya nggak? Kalau nggak ya, saya anterin ke tempat simbah kalian. Begitupun mbaknya juga. Nanti sementara waktu tinggal di situ. Ya. Jangan menganggap itu istri kamu. Dia itu belum sah atau resmi menjadi istri kamu. Untuk mbak, kamu nanti ke tempat simbah kamu atau keluarga kamu yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman ya, ini udah bisa terlepas. Biarkan istirahat terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan setelah kejadian ini tidak diulangi lagi. Jangan kalau memang nikah, tunggu dulu mbaknya biar sampai lahiran dulu. Kalau sudah lahiran, jangan monggo menikah. Cari orang yang memang profesinya sebagai naib atau yang mengijabkan atau mudin. Jangan asal-asalan. Nikah itu bukan buat mainan. Nikah itu salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibuat mainan. Paham nggak? Ya udah, kita off di sini teman-teman ya. Setelah itu nanti kita anterin mereka berdua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.